Oke, silakan. Sudah folder yang kalian temukan di modul sudah diaktifkan? Aktifkan? Oke, sekarang kalian use sambil saya buka ini. Itu kalau misalnya di dalam folder itu ada banyak folder. Jadi kalau gue udah buka folder satu ya udah nggak usah ikutan lagi. Tadi ini kalian punya soalnya apa ini? Masuknya udah sini dia. Without once. Ya nih kemarin. Kemarin kamu isi juga. Ini harus kau pakai kunci. Nggak boleh ya. Itu kayak gini aja itu ada gambar. Ini merah banget. Itu Saya mau sedikit ya. Saya bisa sudah didapatkan modul dulu. Silakan itu ya. Oke. Oke, menggunakan Oke, kemudian salah nggak sih, Bin? Di new script nggak sih? Ini gue udah new script. Komen lo ya, Mas. Baca kali ya. Kalau udah berapa? Itu tuh. Bisa. Dia dengar suara dia. Dulu saat sih. Ya, belum tahu. belajar negatif. Ini kan kita baca deh. Oke, oke, komik. Sudah. Oke. Kemudian seperti biasa lain all CLC. Sudah, pilihan tempat saya kosongkan. Oke, sekarang saya mau ketikkan. Oke, kalian sudah belajar kan ya, dari hari minggu ini kita ujian kan? Oke, perintahkan lab untuk menggunakan input. Tulisan masukkan array A sama dengan kemudian untuk baris berikut disimpan dalam variabel A kecil. Gimana? Dengan menggunakan perintah input, kita akan menggunakan output. Kemudian ditampilkan di window tulis Begitu. kemudian dituliskan pernyataan selanjutnya, dituliskan di baris selanjutnya. Masih ingat menggunakan apa? Menggunakan apa? Backslash n masih ingat? Oke, saya bantu ya. Input berarti apa? Input sama dengan dalam tanda kurung, ya kan? Dalam tanda apostrop masukkan nilai A kecil sama dengan spasi, kemudian dituliskan di baris selanjutnya setelahnya. Backslash n. Oke, kemudian disimpan dalam variabel. Disimpan dalam variabel A kecil. Oke, baris sama tetapi untuk B dan C. Oke, saya. Lazy program. Oh, sudah direkam? Oke, otomatis ya. Jadi kita sudah.
menampilkan tulisan masukkan nilai A sama dengan, ya. Oke, kemudian kursornya kan masukkan sesuatu, masukkan nilai, kemudian dia disimpan dalam variabel A kecil. Oke. Kemudian yang selanjutnya akan dituliskan di baris selanjutnya karena kita menggunakan \n ini. Perintah ke-6 sama ya, di line ke-6. Jadi kita masukkan nilainya sama dengan, kemudian kursornya masukkan sesuatu, jadikan input, disimpan dalam variabel dan seterusnya sampai line. Oke? Ya. Oke, sekarang dituliskan 8. Saya kosongkan di baris ke-9. Tuliskan perhitungan diskriminan. Oke, jadi A, B, dan C ini adalah sebetulnya koefisien dari persamaan. Masih ingat? Di contoh masalah kita yang kedua. Oke, diskriminan. Misalnya berapa? B kuadrat min 4AC disimpan dalam variabel B besar. B kuadrat min 4AC kemudian disimpan dalam variabel B besar. Variabel B besar. Berarti apa? Harusnya B besar. B B kuadrat. D kocak. B besar. Wah. Diskriminatif. AC. Ya. Oke, di baris ke-10 saya kosongkan, baris ke-11. Oke, if tadi masih ingat ya, selalu di apa ditutup dengan N. Lo biasa kan? Oke, isi dia pada kolom yang sama. Oke, setelah ini spasi, ini adalah setelah itu dituliskan kondisinya. Kondisinya itu syaratnya. Oke, saya mau menuliskan jika D lebih besar dari 0 tanpa titik koma, diambilnya. Kemudian masuk ini, oke, selalu ini otomatis ya kalau kita enter, komen setelah antara if dan n pasti dia akan dituliskan dengan jorok. Oke, kalau enggak tapi dibiasakan untuk menjorok. Jadi jangan satu komen dengan if yang pertama kali. Oke, saya menggunakan perhitungan untuk menghitung akar sama dengan rumus ABC. Masih ingat ya? Kita min plus minus ini yang pertama. Kemudian akar D kuadrat min 4C, akar diskriminan. Berarti apa? QRT D. Oke, kemudian semuanya baru dibagi 2. Oke, min B plus akar D baru dibagi dengan 2A. Oke, ini saya nggak pakai kurung juga boleh nggak? Boleh. Boleh? Oh, no. Ini ya. Jadi ini. Oke, ini cari akarnya satu kan? Min B plus karya semuanya baru bisa turun di sini karena semuanya dibagi dengan 2. Sudah? Oke, kemudian untuk X2 bedanya adalah min B minus. Oke, kalau misalkan Tahan kok. tidak sekarang membuat programnya. Kemudian setelah itu di komennya saya jika D lebih besar dari 0, jika terpenuhi, maka dia menjalankan ini kan? Jika terpenuhi, jika dia lebih besar dari 0, jika terpenuhi maka dia menjalankan yang di antara if dan n. Oke, nah setelah ini saya mau menuliskan perintah untuk mencatat. Jadi memerintahkan catat menggunakan apa? Harusnya plus minus ya. Harusnya plus minus ya. Yaitu
sama dengan kemudian sediakan kalau dalam bentuk kecil persen. Oke, misalkan saya pesan 3 angka di belakang koma, itu persen ini 3 kecil. Kemudian dan saya mau menampilkan X2-nya. X2 berarti sama seperti tadi, X2 sama dengan oke, saya pisah juga bentuk X2 adalah floating, jadi bentuk desimal 3 angka di belakang. Sen dot 3 n. Oke, pernyataan selanjutnya ditulis di baris selanjutnya pakai backslash n. Ini hanya menuliskan teksnya, tapi untuk nilainya berarti apa? Koma, ya kan? Koma apa di sini? Untuk mencetak nilainya berarti apa? X1, ya kan? Kemudian dipisahkan dengan koma lagi X2. Tanpa apostrof ya? Tanpa apostrof. Oke, nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, sudah. Oke, disimpan. Event 1 boleh, tapi saya oke, event 1 boleh. Dan saya kasih cek, 6 kelas cek, membedakan. Event append. Oke, bisa. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, Event 1. di baris kelima, kita memerintahkan Mas ya untuk menuliskan perhatikan dulu tadi. So, perhatikan selesai belum? Sudah, oke, perhatikan di sini dulu semua. Di baris kelima, kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan sama dengan oke, kemudian unsur detik-detik common window, kita ketikkan sesuatu, dia akan dijadikan sebagai input, simpan dalam variabel argin. Oke, pada pernyataan selanjutnya tuliskan di baris selanjutnya nih, bukan selesai. Kalau tidak, masukkan nilai A sama dengan kemudian misalkan 5, kemudian yang selanjutnya setelah angka 5, yang salah. Kita nggak inginkan itu kan ya? Kita inginkan rapi nih, kita pilih outputnya. Maka kita tuliskan pernyataan selanjutnya di baris berikutnya. Kita pakai oke, baris ke-6 dan ke-7 sama, tentunya kita masukkan lagi sesuatu, nanti akan disimpan sebagai pernyataan. Sama juga, cek di baris ke-7. Kita perhatikan dulu di sini. Ini butuh logika. Jadi saya mohon, karena perhatikan. Pulau ke bawah, di baris ke-9, perintah untuk melakukan perhitungan. B kuadrat min 4 aja, kemudian disimpan dalam variabel D. Kita punya nilai A, B, dan C kan? Di sini. Nilai B, A, dan C sudah ada nilainya, itu disimpan dalam variabel D. Di workspace kita nantinya. A, B, C, dan D. Benar? Oke, turun ke bawah. Di sini ada conditional. Ya? If, jika D lebih besar dari 0. Jika jawabannya iya, berarti terpenuhi dengan D lebih besar dari 0, maka kita harus jalankan proses ini. Jika tidak, kemana? Keluar. Selesai. Ini susah, tapi nggak ada. Susah. Jika lebih besar dari 0, penuhi. Kemudian dia sedang dia perintah mencetak di sini. Sama dengan berarti muncul di common window nanti kan ya satu. Dan apa yang kalau kita harus sediakan, apa yang dia ditampilkan di sini. Kalau dia beri
desimal bilang satu bentuk desimal pakai kalau 3 angka di belakang koma, ini persen jawab menyediakan dulu otomatis. Oke, harus kan ya? Singkatnya kan? Oke, dan tulisan muncul kan? Oke, tapi ya, sampingnya Bafi sama? Sama? Jabar. Jawaban. Oke, jawaban. Salah. Sini dulu. Dan belakang desimal sekarang berarti 3,5. Dia apa? Baru sekali. Oke. Ini kita menuliskan apa? Nilai yang kita tulisannya. Oke? Bisa. Sekarang kita coba dulu. Oke, di mana muncul tulisan komen masukkan nilai A. Oke, kita misalkan satu. Oh, sudah. Apa ya? Main 12. Oh, backslash saja. Oh ya, backslash saja. Itu yang kita tuliskan di baris selanjutnya. Oke. Kemudian kita enter, masukkan nilai B sama dengan baris selanjutnya. Seriusan? Misalkan Bisa. banyak 5 bisa. Kemudian masukkan nilai C, C-nya 2. Oke, jadi persamaan kuat. Belum nih, coba lihat. Apa nih? Jangan tahu. Apa ini? C-nya berapa? 2 plus 2 sama dengan ini adalah akar persamaan kita. Koefisien A 1, koefisien B 5, koefisien C 2. Ini untuk mencari akar persamaan ini. 1 dan X2. Oke, sekarang kita lihat. Mana ada akar? Enggak ya, masih belum. Kalian punya nyawa berapa? Ini masih belum? 2 di kelas ya? 2. Ya, 2. Nyawa yang 2. Nyawa yang 2. Dia mau menggunakan nyawa 1 berarti ya? Lain 12, coba lain 12. 1. Nih, coba sama enggak? SQRT. SQRT ini. Minus. Udah? Enggak, plus pin. B-nya plus yang ini min. Udah. Oh. Ini saya nggak mau ke save nih dah sama ada lagi ini udah gue atur add kan Invalid expression when calling a function and mixing variable use parentheses otherwise the format match no. udah gue save ini hasil yang pertama udah gue save hasil yang kedua atau gara-gara ada sesuatu yang nggak bisa gue gara-gara nggak bisa ini nih merah malah apa dia nggak bisa Bisa dilihat nih kayak gini tuh. Mana? Invalid. Sorry ya. Di line ke-12 berarti ada kesalahannya di line 12. Iya. Oke, pakai titik koma dua-duanya coba. Di line 12 akhir itu. Ini juga Juga nggak sama bisa. ya. Line print F juga sama coba. Oh, harus itu sih pakai coba biasa. Kebarannya. Mana kamu kenapa itu enggak Lebih enak ini Pak. lebih enak kayak gini menurut kamu? Nanti buka-buka dong setiap saat. ini aja layout Kalau enggak ini, sorry. Kamu mau jadikan satu enggak? Enakan kayak gini sih. Oh ya udah, kalau kamu nyamannya gini. Parentesisnya tuh, ada use parenthesis otherwise. Oke, jadi ada coba di baris ke-12 lagi. Cek kurungnya, pas nggak tuh? Kelebihan kurung di belakang. Ini Pak. Iya.
Di 13 juga sama. Oke. Oke. Makasih, Pak. Nyawanya tinggal satu ya. Mana? Save, Pak. Setelah A, B, C di line 5 sampai 7 dikasih titik koma semuanya. Ya kamu nggak bisa run, kenapa coba? Tapi dia nggak bisa di-save, Pak. Oh nggak bisa di save. Bisa di-save. Coba save. Oke. Nah, kalau nggak di copy semuanya di ini, di blok semua, di Ctrl C kamu buka lagi buka, sudah pernah? Ini udah 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Terus save. Save. Oke. If n satu misalkan. Oke, simpan. Tuh, dia nggak Oke, mau. ya oke nggak apa-apa guys. Kamu kopikan dulu semua. Tadi masih ada ya kopi ya? Nggak hilang kan? Ada. Ctrl C, oke ditutup semua dulu. Ini. Buka baru. Ini kamu pakai versi yang 2023. Iya. Crack kan? Ya, kadang sometimes seperti itu. Coba. Ditutup dulu. Buka lagi di tab yang baru. Oke, Pak. Oke, nggak masalah. Wah, wah. Udah cuma 2 cuy nyawanya. Lihat dapat sama. Tapi dia aja nggak bisa keluar nih. Gue banting ya, sabar, sabar.